wa ta'ala. Kita seringkali membaca ayat dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholat. Artinya ketika kita sholat ya untuk Allah, bukan sholat untuk orang lain. Wa nusuki, dan sembelihanku. Maka ketika kita menyembelih itu untuk Allah. Menyembelih untuk Allah itu contohnya apa? Akikah untuk Allah karena ada perintahnya. Kurban ada perintahnya. Apalagi yang perintah untuk menyembelih yang ada tuntunannya di mata syariat, akikah, kurban, atau misalnya kita syukuran, alhamdulillah. Ini untuk kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita menyembelih misalnya kambing, sapi, kemudian kita hantarkan ke mana? Pantai laut selatan. Padahal secara bukti, secara akal sehat tidak masuk akal, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya daging sudah matang kemudian dihanyutkan ke pantai selatan, siapa yang mau makan? Tidak. Ikan makan kambing, ikan makan kepala sapi. Kita dikasih kepala sapi itu belum tentu mau masak. Ini ikan. Ini orang kidul. Orang kidul itu sinten to, Bu? Sinten niku? Dan sampai sekarang kita juga tidak tahu Nyirok Kidul itu sinten. Cuma yang jelas Bapak Ibu, untuk memahami Nyirok Kidul itu apa, terserah mau versi apapun. Yang jelas Rasulullah SAW pernah bersabda tentang berkaitan tentang air laut. Rasulullah SAW pernah bersabda, buat tahuru ma'uhu hillu maitatuh. Air laut itu airnya suci. Misalnya Bapak Ibu mau buat wudu, monggo, itu suci, boleh mensucikan. Walaupun mungkin agak sedikit asin, boleh untuk digunakan berwudu. Terus hillu maitatuh, kemudian bangkainya itu halal. Artinya kalau hewan laut itu nanti misalnya itu dibangkai, mati, dibangkai, maka bangkainya itu halal, boleh kita makan. Bangkainya itu boleh kita makan. Artinya bangkai hewan yang hidup di laut itu halal, kita makan boleh. Nah pertanyaannya, di laut itu tinggalnya di mana? Tunggu dulu. Di laut selatan. Berarti ikan apa hiu? Apa paus? Nah, artinya masuk kategori ikan. Jadi kalau misalnya ketemu Nyiroro Kidul, jenengan tangkap, jenengan belek pun, jenengan angsal itu halal. Ya, ampun, tidak usah takut. Nah, ketika kita belum bisa penghambaan total kepada Allah, hal-hal seperti ini, hal-hal gaib, hal-hal mistis seperti ini sejatinya kita ini belum mengerti, Bapak Ibu. Begitu juga ada di sebagian masyarakat kita. Mohon maaf, ketika di depan kita ini ada kuburan, misalnya kita nunjuk dengan jari kita, ini kan tidak boleh. Katanya tidak boleh. Kenapa? Mas nanti kualat. Kalau biar nggak kualat, jarinya dimasukkan ke kemana? Ke mulut. Biar nggak kualat. Ya alhamdulillah Bapak Ibu. Ini sudah saya praktekkan sejak kami sekitar 20 atau hampir 30 tahun yang lalu. Kebetulan sekolah kami itu depannya kuburan. Waktu itu saya tunjuk ini kuburan, itu kuburan mbah saya itu. Kemudian jangan, nggak boleh tunjuk kayak gitu, masukin, jari masukin ke mulut. Ya apa ini? Gak ada hubungannya. Kamu nggak mau masukin jari ke mulut, ya sudah sini masuk ke mulutku biar kita nggak kualat. Hubungannya apa? Ya alhamdulillah sampai detik ini saya masih sehat-sehat saja kok. Ya alhamdulillah. Hal-hal seperti itu tidak ada.
bukti secara logika, secara akal saya tidak masuk. Maka jangan sampai kita ini ngaku seorang intelektual, tapi kita dibodohi dengan hal-hal khurafat yang tidak masuk akal seperti ini. Maka kemerdekaan sejati adalah ketika seseorang itu merdeka dari hal-hal yang tidak ada kaitannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah berjanji, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku itu untuk Allah. Maka ibadah kita harus semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang kita kerjakan saat ini, semua niatkan karena Allah Azza wa Jalla. Karena kita sudah berjanji kepada Allah, hidupku matiku semua untuk Allah. Inilah sebuah atau manifestasi sebuah kemerdekaan yang sejati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mudah untuk memahami bagaimana wujud kemerdekaan sejati dalam kehidupan sehari-hari, akan kami berikan beberapa contoh. Yang pertama adalah kemerdekaan sejati itu adalah ketika seseorang itu bebas dari hawa nafsu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan seseorang menundukkannya hanya kepada Allah. Akhirnya hawa nafsu kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain hawa nafsu kita tundukkan di hadapan Allah adalah kita tunduk di mata syariat. Ketika dalil mengatakan ini halal, kita katakan halal. Begitu juga ketika Al-Quran mengatakan ini haram, kita katakan haram. Ya walaupun pokoknya penak, nyeneng ke, ya apalagi hiburan saya ini ya, kalau masa ini haram, masa seperti ini saja haram. Al-Quran jelas-jelas mengatakan haram kok. Ini kemerdekaan sejati itu bebas dari hawa nafsu, bukan masa gitu saja haram. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan demikian. Kita mau apa? Maka kita perlu menunjukkan walaupun kita ini cerdas, walaupun kita ini intelektual, walaupun kita ini walaupun bulan kita ini panjang. Maka salah seorang khalifah yang keempat, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul qadami awla bil mashi min a'la." Kalau seandainya agama itu ditinjau dari akal sehat, logika, maka seseorang ketika mengusap kos kakinya atau sepatunya, yang diusap itu bawahnya atau atasnya, Bapak Ibu. Pundi? Kita kalau bersihin sepatu, kita bersihkan sepatu, yang diusap itu atas atau bawah? Atas. Yang kotor pundi, Pak? Yang kotor mana? Bawahnya. Bisa jadi menginjak, mohon maaf, kotoran atau dalamnya. Tapi kenapa yang kita usap atas? Nah, inilah agama. Kita harus tunduk kepada syariat, kepada dalil. Nggak masuk akal. Kalau nggak masuk akal, kita katakan kepada orang-orang intelektual di sana yang bilangnya pokoknya bilangnya panjang, Pak, kalau jenengan ngaku cerdas, jenengan kalau ngusap sepatu jangan atasnya, dalamnya atau bawahnya. Maka tidak akan ada orang cerdas di dunia ini yang mengatakan, ya sudah, tetap usap dalamnya aja, nggak usah atasnya. Semua ini menerima. Maka ini menunjukkan agama tidak bisa dilogika. Ini menunjukkan kita harus 100% murni tunduk kepada dalil. Tunduk kepada dalil. Begitu juga ketika Al-Quran mengajarkan kita untuk menahan amarah saat dihina. Kita ketika dihina, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk menahan amarah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang bertakwa adalah seseorang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Bapak Ibu, menahan amarah itu mudah atau enggak? Mudah.
mudah apa susah? Susah. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji wal kadhiminal ghaidh. Balasannya itu bukan ketika bisa menahan amarah itu dapat sepeda, nah. Tapi balasannya surga. Seseorang yang bisa menahan amarah, seseorang yang memaafkan kesalahan orang lain. Pertanyaannya Bu, memaafkan kesalahan itu lebih mudah mana? Memaafkan kesalahan orang lain atau meminta maaf? Lebih mudah mana? Lebih mudah minta maaf. Karena kita sepakat memaafkan kesalahan orang lain itu adalah sebuah perkara yang sulit. Tapi ketika ada orang yang mau meminta maaf atas kesalahannya, biasanya kita katakan kamu hebat, saya acungi jempol. Karena apa? Mengakui kesalahan itu bukanlah perkara yang mudah, sulit. Kita ngaku salah itu harus menurunkan itu, yo saya salah, ngaku saya salah. Apalagi suami ketika salah kepada istrinya, wah, masya Allah itu luar biasa. Mungkin nggak bapak ngaku salah kepada istrinya? Lebih mungkin mana? Bapak ngaku salah ke istri atau ibu ngaku salah ke suami? Lalu, pilih mana? Lebih mudah mana? Siapa yang sering ngaku salah? Bapak atau ibu? Padahal tidak jalan. Kita ini tahu kita ini salah, tapi kita tidak mau minta maaf. Itu saja kita sulit, apalagi kita memaafkan kesalahan orang lain. Maka dikisahkan ada salah seorang sahabat yang Allah Subhanahu wa taala jamin orang tersebut itu masuk surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, nanti akan datang seorang pemuda penduduk surga dari pintu itu. Akhirnya para sahabat penasaran, ini siapa yang seseorang yang Rasulullah SAW jadi masuk surga. Dan tentunya kita tahu ketika Rasulullah SAW mengatakan itu pasti nyata. Karena Rasulullah SAW wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah SAW itu tidak pernah berbicara menuruti hawa nafsunya. Maka kalau masuk surga beneran. Maka sahabat penasaran, siapa? Sampai akhirnya masuklah seorang pemuda, wajahnya biasa saja, pakaiannya tidak terlihat sebagai seseorang yang berada, biasa. Kelihatannya tidak ada istimewanya. Tapi ya gandeng, yang ngomong itu Rasulullah, maksa Rasulullah itu bohong. Akhirnya sahabat penasaran. Dan salah satu sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud akhirnya pura-pura, bukan Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya salah satu sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas ini pura-pura mengikuti sahabat sampai pulang, sampai rumahnya, kemudian mengatakan, wahai saudaraku, aku sebenarnya ada masalah dengan keluarga. Boleh tidak saya malam ini menginap di rumahmu, atau beberapa hari menginap di rumah? Akhirnya Abdullah bin Abbas diizinkan untuk menginap di rumah sahabat tadi. Sehari, 2 hari, sampai 3 hari. Gak kok tahiyat kok, gak ada yang istimewa. Malam ya gak bangun, gak sholat malam. Terus siang juga gak puasa. Lah terus istimewanya apa? Sampai Rasulullah SAW mengatakan dia masuk surga. Akhirnya karena penasaran bertanya, Abdullah ibnu Abbas bertanya, wahai saudara, sesungguhnya sejak ini aku tidak ada masalah dengan keluarga. Cuman kemarin Rasulullah SAW mengatakan nanti akan masuk seorang penduduk surga dari pintu ini. Maka aku penasaran dan aku dapati engkau yang masuk. Maka aku penasaran, aku ingin tahu amal apa yang menjadikan dirimu itu masuk surga. Dan akhirnya orang tadi mengatakan, wahai Abdullah ibnu Abbas, amalanku ya sebagaimana yang engkau ketahui. Saya malamnya gak sholat malam, siang ya gak puasa. Kayak siapa Bu?
malam nggak sholat malam, siang nggak puasa. Kayak siapa ini? Kayak kita ya. Tapi saya punya amalan yang saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan saya ke surga, atau bisa jadi amalan yang menjadikan saya masuk surga. Yaitu apa? Setiap malam sebelum aku tidur, aku senantiasa mengingat kesalahan orang lain kepada diriku. Fulan, si A, si B, si C punya salah sama saya maafkan. Bisa jadi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan aku ke dalam surga. Maka ketika kita terpicu amarah atau kita ingin marah, kita ingin membalas, ada orang yang mendolimi kita dan kita ingin membalas, ingat pilihannya kita mau membalas. Dan membalas ini hanya boleh untuk orang yang mampu. Dan bukan hanya orang yang mampu dan membalasnya itu setimpal. Tidak boleh lebih, kalau kurang boleh. Misalnya didolimi, diambil uangnya 100.000, maka kalau kita bisa ngambil 100.000, ya sudah, harus setara. Tapi kalau lebih nggak boleh. Apalagi kalau kita nggak bisa. Misalnya kita didolimi pemerintah, ya kan? Ini kan mulai senyumnya. Nah, pemerintah mendolimi kita. Bagaimana kita membalas pemerintah? Misalnya pemerintah menaikkan pajak yang luar biasa, mau kita naikkan pajak? Nggak bisa. Ya sudah, sabar. Nanti, nggak apa-apa. Bapak mau naikkan pajak saya, mau mendolimi saya, nggak apa-apa Pak. Saya tunggu di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu enak. Kita satu, memaafkan kesalahan, potensi masuk surganya tinggi. Kedua, apa? Kita nanti kelak di akhirat akan dipertemukan dengan orang yang mendolimi kita, dan kedolimannya dibongkar di hadapan seluruh manusia. Bukan seluruh bangsa Indonesia, seluruh manusia. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir dibongkar aibnya. Kan enak akan lihat nih. Dulu kamu mendolimi saya nggak bisa balas, ya sudah, diam. Maka pilihannya membalas itu kan. Maka kalau kita nggak bisa maafkan. Karena kalau kita sudah tidak bisa membalas, kita tidak mau memaafkan, iman bu, surga kita gadaikan hanya mengikuti hawa nafsu kita, amarah kita. Dan orang yang senantiasa menjaga amarah dendamnya, biasanya hidupnya itu enggak apa ya? Enggak damai, enggak enak, enggak pelong gitu. Ketemu orang yang harusnya bisa mesem malah cemberut. Tiap ketemu orang, dia ini dia. Padahal yang mendolimi kita biasa saja, melenggang ke sana kemari, tenganesan. Sedangkan kita yang didolimi, kita malah menjadi orang yang merugi. Nah, kemudian wujud kemerdekaan sejati selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari adalah kita merdeka, kita bebas dari ketergantungan kepada dunia. Maka salah satu contoh seseorang yang terbebas dari ketergantungan dunia adalah seorang pedagang. Dia seorang pedagang yang jujur. Dia tetap menutup tokonya saat ada. Sudah ada, wis mancing, waktunya sholat, tutup. Saya mau sholat. Maka contoh seperti ini pernah kami diskusikan dengan beberapa kawan Saudi, karena kebetulan kami punya sahabat orang Saudi waktu dulu kuliah di Madinah. Kita sering bertanya kepada mereka, ya akhi, Saudi itu sebenarnya hebatnya apa sih dibanding negara saya Indonesia? Sumber daya alam, hanya mengandalkan minyak, dan minyak itu adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Sedangkan Indonesia minyak ada, apa mereka?
tambang emas ada, tambang batu bara ada, tambang apa lagi? Nikel, semua macam-macam. Banyak. Bahkan bukan hanya sektor tambang, sektor pariwisata. Indonesia banyak pariwisata yang bisa meraup keuntungan. Tapi pertanyaannya, kok bisa Arab Saudi itu lebih makmur? Orang Arab Saudi itu cuma ongkang-ongkang KTP Saudi, tiap bulan dapat apa? Dapat uang bansos 5.000 real. Ini nanti kalau 5.000 real 20 juta ongkang-ongkang modal KTP Saudi 20 juta. Itu mau. Nah, jadi warga Saudi. Maka kita pernah bertanya, kok bisa gitu loh? Indonesia yang luar biasa gitu. Akhirnya kita simpulkan, nggak usah kita jauh-jauh pemerintah. Indonesia mungkin pemerintahnya korupsi, Saudi juga ada yang korupsi kok. Akhirnya kita simpulkan, Arab Saudi itu bermula dari hal yang simpel. Arab Saudi itu setiap adzan toko tutup, selesai. Karena dia yakin yang memberi rezeki itu Allah. Bahkan pernah kami dapati orang Saudi itu buka tokonya sak penake dhewe. Jam 8 buka. Terus tiba-tiba jam 9 tutup. Jam 9 tutup. Jam 11 itu buka sebentar, adzan tutup. Kata pedagangnya, nanti kalau mau ngambil barangnya setelah asar dulu. Setelah asar. Kenapa? Saya siang mau tidur. Ya kamu nggak takut dong kalau rezekimu hilang, terus saya akhirnya nggak jadi beli di tempatmu. Terus nggak apa-apa, rezeki di tempat Allah. Enak banget jawabnya. Itu bukti keyakinan bahwasannya rezeki itu di tangan Allah. Jadi ini nyata, Bapak Ibu sekalian nyata. Karena yang menjadikan rezeki kita banyak itu bukan kecerdasan kita, bukan kecerdasan kita. Pertanyaannya sekarang begini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dulu punya teman ya, punya teman dulu waktu SD atau SMP atau zaman kuliah. Mungkin teman kita ini, maaf, nilainya pas-pasan, bahkan mungkin kuliah ngulang, wonten ya. Sekarang kayaknya bapak atau temannya lebih kaya mana? Gak jalan. Orang-orang demikian itu malah lebih kaya, lebih sukses. Bahkan saya punya tetangga saya itu HRD, gajinya itu 2 digit, kuliah S1 nggak lulus, anak buahnya S2 akuntan, S3 akuntan, bahkan ada sebagian dosen yang akhirnya freelance di tempatnya kerja. Ada S1 aja nggak lulus. Ini banyak bukti-bukti demikian. Kecerdasan itu bukan bukti bahwasanya rezeki kita ini akan lancar, tidak ada. Hanya orang yang berpemahaman seperti Qarun, kecerdasan seseorang itu yang akan mempengaruhi banyak rezeki atau sedikitnya rezeki. Maka tidak heran Qarun mengatakan innama utitu hadza min ilmin indi. Dia berpegang pada kecerdasannya, padahal tidak ada satupun bukti. Semakin cerdas seseorang akan semakin kaya, tidak ada. Lalu ada kok pejabat lulusan SMA. Bahkan ada mantan pejabat yang sempat menduduki jabatan tinggi di negara kita, S1 aja belum tentu lulus. Nah iya kan, ini bukti. Untuk apa kita sombong? Untuk apa kita berpegang dengan kecerdasan kita? Maka yakin rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Betapa sering misalnya kita mau beli beli makanan gitu. Beli makanan pagi-pagi, misalnya bapak disuruh sama ibu, Pak, tolong beli makanan, ibu kayaknya pagi ini nggak sempat masak. Bapak beli makanan di luar ya. Oh iya. Akhirnya bapak beli makanan. Oh saya tak beli di warung dekat jalan apa? Maksudnya jalan Wates nih. Saya mau beli
di Jalan Mates. Itu pokoknya makanan favorit saya. Itu makanannya enak dan banyak yang datang. Akhirnya ambil motor. Tiba-tiba baru 100 meter ada warung, tak beli di sini aja lah. Siapa yang ngatur rezeki kita? Allah. Padahal kita sudah mikir nanti di Jalan Mates. Baru 100 meter tiba-tiba Allah membalikkan hati kita. Wah, beli di sini aja lah. Entah tiba-tiba waktunya mepet, entah apa, sini aja lah. Ini kayaknya juga nggak kalah enaknya kok. Ini rezeki Allah ya kan. Nah, kemudian wujud kemerdekaan sejati yang selanjutnya yang ketiga adalah bebas dari riya dan popularitas. Maka ketika seseorang bersedekah, entah ada kamera, entah ada orang yang melihat, entah ada orang yang memuji atau tidak, dia akan senantiasa ingat, inna ma nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Mau orang memuji, mau orang mau apresiasi saya nggak peduli. Saya itu beramal Allah. Mau saya dicemooh, mau saya dianggap saya cari muka, enggak. Maka seseorang yang dia bersedekah ikhlas, dia tidak akan mudah untuk luntur semangatnya ketika ada orang mencela. Begitu juga bukti kita membantu orang lain itu ikhlas karena Allah. Bukti nyatanya kita benar-benar ikhlas apa? Ketika orang yang kita bantu kemudian orang tersebut itu mencemooh kita atau merendahkan kita. Kita tidak langsung menyebut, oh God, oh ini nabi tak tulung, oh saya kira besok yang ini. Maka ketika ada orang yang pernah kita bantu kemudian kita direndahkan, stop Bapak Ibu. Jangan sebutkan kebaikan kita. Apakah kita mau surga kita digadaikan dengan apresiasi masyarakat, apresiasi orang lain? Bukti validasi dari orang lain kepada kita. Surga ini yang kita gadaikan. Maka ketika ada orang yang mencemooh kita, walaupun kita sudah berbuat baik yang banyak, jangan sampai sebutkan kebaikan kita kepada orang tersebut. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Mistah menuduh ananda tercintanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kaum mukminin, ummul mukminin, dituduh sebagai pezina. Abu Bakar ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'tani ulul fadli minkum wal was-sa'ati ayu'ti ulil qurba." Jangan sampai seseorang yang sudah biasa berbuat baik kepada Mistah kemudian dia menahan kebaikannya. Saat itu Abu Bakar sudahlah galak, dia memfitnah anak saya, sudah saya nggak usah saya bantu. Allah tegur. Karena apa? Yang digadaikan adalah surga, bukan validasi dari orang kepada kita, bukan. Maka surga kita saat ini sedang digadaikan ketika kita dicela kemudian kita menyebutkan kebaikan kita kepada orang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kemerdekaan sejati adalah seseorang itu bebas dari rasa takut kepada manusia dengan tawakal. Allah Subhanahu wa taala pasti menolong hambanya. Allah Subhanahu wa taala pasti menolong wali. Ketika kita beramal saleh pasti Allah menolong kita. Enggak usah takut. Enggak usah takut. Ketika kita tidak bermaksiat, ketika kita tidak menyalahi aturan Allah, insya Allah Allah pasti tolong kita, pasti Allah bantu kita. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Tinggal terkadang kita ini kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pembahasan pekan lalu, kesabaran itu bukan dilihat dari seringkali orang mengatakan kesabaran saya sudah sampai batasnya. Bukan. Kadang kita ini kurang yakin sama Allah. Janji Allah itu pasti. Tinggal pilihannya, janji Allah itu pasti diberikan. Bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat, atau bisa jadi kita mendapatkan balasan tersebut di dunia dan di akhirat. Bahkan seringkali pertolongan itu seringkali datang ketika
saat-saat terdesak, atau biasa kita kenal the power of kepepet. Ini Bapak Ibu pernah mengalami mendapatkan mukjizat yang namanya the power of kepepet. Ketika kepepet, tiba-tiba, wah saya punya ide, gini caranya, solusinya ini. Padahal berhari-hari, berbulan-bulan dipikir, nah ketemu jawabannya. Pas kepepet, ini pertolongan Allah. Bisa jadi amal-amal kita, amal-amal soleh kita yang terdahulu, itu yang akhirnya menolong kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah contoh bentuk perbudakan dalam ibadah itu contohnya adalah riya, pamer, beribadah karena ingin dipuji. Seseorang membaca Al-Quran, suaranya dibagus-baguskan agar siapa tahu saya habis ngimami, kemudian ada ibu-ibu yang kepincut dengan suara saya. Nak, sudah nikah belum? Kalau mau nikah sama anak saya, gitu. Saya punya kawan dulu ibu dapat jodoh gara-gara ngimami sholat. Nah, nggak mau Pak, saya nggak punya modal. Pokoknya tinggal iya apa enggak. Kalau iya, pokoknya terima beres. Saya kamar saya, iya saya beres. Saya siap katanya, tapi saya nggak punya modal. Ternyata dapat jodoh dari imamnya sholat. Tapi jangan sampai kita ini membagus-baguskan bacaan agar kita mendapatkan ya sebagian kecil dari dunia. Begitu juga ujub, sehingga kita menyembah ego kita. Kita seakan-akan kita sudah berpuasa sunnah, tahajud, kemudian kita memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan orang tersebut. Jangan sampai. Begitu juga kita bergantung kepada dunia, bukan akhir. Padahal dunia ini kan bukan. Kita menikmati dunia itu paling cuma berapa tahun sih? 60 tahun. Paling 80 tahun. Rata-rata. 60 tahun. Dan ketika dan bisa jadi dunia yang kita kumpulkan selama ini akhirnya tidak kita bawa ketika kita menuju yang lama. Na'udzubillahi. Kemudian Bapak ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wujud kematian sejati dalam kehidupan kita ini salat tepat waktu dengan khusyuk. Ini bukti merdeka kita. Tidak ada dunia yang menghalangi kita hidup jujur, amanah, bertauhid. Kita nggak kamuflase, nggak pencitraan, apa adanya. Itu jujur, apa adanya. Berani membela kebenaran walau sendiri. Kita yakin saya di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ini halal, ya kita katakan halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ini haram, ya saya katakan haram, walaupun godaannya benar. Ada salah seorang kawan itu dia menjadi Dewan Syariah Nasional, DPS, Dewan Pengawas Syariah di salah satu bank. Ya, tugasnya adalah untuk mengawasi akad-akad, apakah ini akadnya sesuai syariah atau tidak. Kemudian kawan saya mengatakan ini enggak, ini riba. Pokoknya banyak caranya, saya enggak mau mengesahkan aturan ini. Saya katakan riba. Akhirnya pula pagi-paginya pas buka rumah, di depannya ada apa? Ada tas isinya merah semua. Terus ada secari kertas, Ustaz, tolong sahkan rancangan akad yang kami sodorkan kemarin siang. Langsung balikin. Padahal uangnya teman saya masih kontrak rumah. Iya, rumah juga. Godaannya benar. Begitu juga kita tidak silau dengan kehidupan dunia yang fana ini, dan kita beribadah dengan ikhlas serta istiqomah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Atau misalnya nanti terpikir ada pertanyaan, bisa menghubungi kami di nomor yang tertera. Atau yang ingin dapat materinya, bisa menghubungi nomor tersebut. Allah, tafadhol. Baik, monggo, terima kasih banyak Ustaz atas materi yang kalian sampaikan, sangat bermanfaat sekali. Monggo jamaah sekalian, masih ada waktu bagi yang ingin bertanya bisa langsung mengangkat tangan.
Mungkin jika tidak ada yang bertanya kita cukupkan ya Ustaz, karena sudah berkembang panjang. Baik jamaah sekalian, mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, demikian jamaah sekalian, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jemaah sekalian bisa langsung menikmati hidangan yang telah disediakan. Terima kasih.